Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, yang dimana kita membedah realitas sosial dengan suara hati, empati, dan akal sehat. Teman-teman, kita saat ini hidup di zaman serba cepat, yang dimana informasi mengalir deras, tapi perhatian kita kerap terpecah-pecah. Banyak hal besar terjadi di sekitar kita, tapi seringkali kita hanya melihat permukaannya saja. Salah satu contohnya ini adalah kasus penyalahan narkoba yang mungkin sudah lama dan sering terjadi dari dulu. Yang dimana hari ini saya ingin mengajak kita semua menyelami kembali sebuah kasus yang sempat ramai saat ini, yaitu kasus musisi legendaris Indonesia, Faris RM, yang dimana ia ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Ini bukan sekedar kisah jatuhnya seorang seniman, tapi sebuah cermin yang memantulkan realita pahit tentang bagaimana narkoba bisa menyentuh siapa saja, bahkan mereka yang punya nama besar, seperti artis atau juga influencer, yang dimana mereka ini memiliki pengaruh yang besar di dunia entertainment. Dan yang lebih penting dari kasus ini juga kita bisa belajar soal isu narkoba Indonesia saat ini, yang dimana terus berkembang dan semakin kompleks. Mulai dari tren pengguna muda, jaringan internasional, serta lemahnya sistem rehabilitasi kita. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah ditemani oleh beberapa rekan saya, yang dimana kita bisa memulai podcast ini. Yang dimana kita mulai dari pertanyaan dari awal ya. Yang sekarang Mas Rival, apa yang terjadi dalam kasus Faris RM ini? Bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus Faris RM ini? Silakan Mas Rival. Nah, yang terjadi dalam kasus Faris RM ini, Faris RM ditangkap pada Februari tahun 2015, 2025 karena kedapatan memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu. Nah, penangkapan ini terjadi di rumahnya sendiri dan ia mengaku menggunakan jenis narkoba untuk mengurangi stres dan tekanan pekerjaan. Ini bukan kali pertamanya, karena beliau juga beberapa kali tersangkut di kasus serupa. Dan ini juga memperlihatkan bahwa masalah ini tidak sederhana. Tidak cukup hanya dengan menangkap dan menghukum bagi pelaku. Berarti yang di mana kasus ini merupakan kasus dari penyalahgunaan narkoba oleh Faris RM, yang di mana dia mengaku menggunakan narkoba untuk stres saja ya. Oke, selanjutnya kita biasanya publik cuma melihat pelakunya, tapi sebenarnya siapa saja yang terlibat atau terdampak dari kasus seperti ini, terutama di kalangan public figure. Mungkin Mbak Rolisa bisa menjelaskan dari pertanyaan ini. Benar Mas, yang langsung terdampak itu tentunya Faris RM sendiri dan keluarganya. Tapi mungkin untuk yang lebih luas itu bisa masyarakat, penggemar, hingga industri musik juga ikut kena imbasnya. Contohnya seperti ada keraguan, kehilangan kepercayaan, bahkan asumsi negatif yang menyebar. Yang paling mengkhawatirkan itu ketika remaja atau pemuda yang menjadikan artis itu sebagai panutan. Kalau tidak diberi pemahaman, mereka mungkin bisa menormalisasikan hal-hal yang salah. Contohnya seperti kasus narkoba ini seharusnya kan tidak bisa dibuat contoh seperti itu ya. Ya, benar sekali ya. Mungkin ini bisa mungkin berdampaknya bukan orang terdekatnya Faris RM, tapi karena dia adalah seorang public figure kan, mungkin
anak muda ini melihat public figure ini saja melakukan hal ini, yang dimana mereka bisa menormalisasi hal tersebut, yang dimana ini dampaknya bisa membahayakan ya, apalagi untuk kalangan anak muda. Selanjutnya kita tahu kasus ini menurut eh, Mas Aris, kapan isu narkoba mengkhawatirkan di Indonesia? Dan menurut Mas Aris sendiri, apakah sekarang itu lebih parah ya? Mungkin suaranya Mas Aris tidak terdengar. Baik Mas, kalau bicara tentang angka ya, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi isu nasional ya sejak awal tahun 2000-an. Tapi untuk sekarang lebih mengkhawatirkan karena makin banyak pengguna usia muda, anak-anak, SMP, bahkan SMA sudah ada yang terpapar ya. Eh, Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi karena banyak orang stres, kesepian, dan tidak punya tempat bercerita gitu, Mas. Jadi itulah salah satu penyebabnya beliau menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang yang berbahaya gitu, Mas. Berarti sama ya faktornya Mas, yang dimana faktor stres juga memperburuk situasi, yang dimana kesepian dan juga apalagi pada masa pandemi. Mungkin kalau bicara soal lokasi, eh, kita bisa ke Mbak Sekar, di mana peredaran narkoba paling masif terjadi? Eh, apakah peredarannya hanya di kota-kota besar atau gimana ya, Mbak? Boleh dijelaskan, Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas. Untuk peredaran narkoba sendiri mungkin memang sering ditemukan di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, karena mungkin kota-kota besar itu punya akses yang lebih mudah, lebih luas, jadi untuk peredaran narkoba itu sendiri tuh jadi lebih mudah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih untuk narkoba itu menyasar ke tempat-tempat yang eh, mungkin tempat kecil atau jauh dijangkau ya, karena tentunya narkoba ini eh, akan terus eh, kayak merambah kalau kita tuh nggak punya benteng untuk bertahan dari serangan narkoba itu, untuk kayak tempat yang akses pendidikannya terbatas atau pengawasannya lemah seperti itu, Mas. Berarti pada intinya peredaran narkoba itu memang mayoritas masih di kota besar ya, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, yang dimana memang salah satu faktornya adalah mungkin karena terlalu banyaknya penduduk di kota tersebut. Tapi eh, pada faktanya ya narkoba ini juga sudah masuk ke daerah pinggiran, yang dimana mungkin pengawasannya yang kurang dan juga mereka menyasar pendidikan yang terbatas dan juga pengawasannya lemah. Nah, ngomong-ngomong tentang narkoba yang sangat masif, eh, mau tanya ke Mas Rival ini, orang semua penasaran nih. Kenapa sih orang tetap nekat pakai narkoba, padahal emang udah tahu bahayanya? Gimana ya? Nah, kenapa masih terus digunakan? Karena pada narkoba ini merupakan pelarian instan dari masalah. Karena banyak orang mengalami tekanan hidup, mental, health issue, atau trauma, tapi tidak tahu harus kemana. Nah, makanya sering dari generasi muda sering menggunakan narkoba untuk jadi solusi sesaat. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, stigma terhadap orang yang butuh bantuan psikologis masih tinggi. Karena orang kita takut dianggap lemah, atau takut dianggap gila. Jadi mereka diam-diam dan mencari pelarian ke zat-zat terlarang tersebut. Yang
mungkin berbahaya bagi diri sendiri dan membawa pengaruh buruk ke orang lain. Ya, jadi pada intinya orang-orang menggunakan narkoba ini mungkin bisa nekat itu karena ini merupakan pelarian instan dan juga ini mungkin faktor psikologis yang di mana mereka takut dianggap lemah, takut dianggap gila, jadi mereka ini diam-diam. Hmm, mungkin ini hal yang sangat kompleks ya untuk salah satu faktor kenapa orang masih memakai narkoba gitu. Dan juga saya mau bertanya kepada satu-satu pada Mas Mbak ini antisipasi dan bagaimana mengatasinya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ripal, antisipasi dari kasus narkoba ini. Nah, eh, dari pendapat saya untuk antisipasi itu mungkin eh, lebih menjalankan di program promotif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi saran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Nah, pada program ini dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Nah, Oke, dari untuk penyelenggaranya atau pelaku program yang paling tepat adalah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih. oke mungkin ya benar sekali mungkin dari Mas Ripal mungkin rehabilitasi mungkin ya. Mungkin kita bisa bertanya pada Mbak Rolisa mengenai antisipasinya. Silakan Mbak. Kalau menurut dari saya, dari sisi keluarga korban atau kita seharusnya itu memberikan komunikasi yang terbuka sehingga untuk sesama teman atau sesama keluarga kita lebih jadi mereka tuh lebih merasa bisa dapat didengar gitu loh. Jadi nggak merasa sendiri atau eh, dihakimi. Jadi bisa menjadi teman cerita untuk menjadi keluarga yang bisa menjadi teman cerita, menjadi memberikan contoh seperti contoh hidup yang sehat juga dan bisa mengontrol pergaulan dengan baik seperti itu. Oke, makasih Mbak. Berarti mungkin bisa dimulai dari keluarga itu sendiri yang di mana bisa calon atau mungkin orang yang mungkin bisa memakai narkoba ini diberi forum gitu ya, mungkin bisa lebih terbuka agar orangnya ini bisa tidak merasa kesepian dan juga tidak stres. Di mana ini merupakan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Makasih Mbak. Mungkin selanjutnya ke Mas Aris tentang bagaimana antisipasinya. Baik Mas, untuk saran dari saya mengatasinya sih untuk yang ini memberikan bantuan profesional kepada mereka yang udah kayak terjerat kayak pelaku gitu Mas. Pelaku narkoba itu kita harus memberi motivasi agar dia mau rehabilitasi atau pemulihan yang lebih baik untuk kedepannya gitu Mas. Jadi untuk mengantisipasinya juga kita salah satunya melakukan pengawasan terhadap mereka juga agar tidak enggak ibaratnya apa ya enggak terjerat kembali ke bidang narkoba tersebut gitu. Jadi untuk mencegah perkambuhannya itu pengawasan sih Mas. Siap Mas, terima kasih. Berarti pengawasan mungkin juga bantuan dari profesional untuk di mana bisa mengantisipasi terkait penyalahgunaan atau orang yang sudah terdampak terhadap penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Mas. Mungkin bisa ke
Mbak Sekar, bisa diberikan pendapatnya tentang antisipasinya gimana, Mbak? Ya, kalau dari saya untuk antisipasi penyalahgunaan narkoba itu dari apa baik yang pernah menggunakan narkoba ataupun mungkin orang-orang yang jangan sampai menggunakan narkoba. Karena narkoba itu mungkin kebanyakan dari stres ya. Jadi eh, harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi bisa menghindarkan kita dari pikiran harus menggunakan narkoba biar stres kita hilang secara instan. Kayak gitu. Kegiatan positif ini kan bisa banyak kayak olahraga atau ikut komunitas yang positif atau mengekspresikan diri eh, melalui jalur kreatif dan edukatif seperti itu, Mas. Mas Mbak, terima kasih Mbak. Berarti kita mungkin bagi orang-orang yang mungkin cenderung akan melakukan ini diberikan mungkin kegiatan yang lebih positif ya agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Terima kasih atas mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang sudah mengikuti podcast ini, di mana banyak informasi dan juga saran dan antisipasi yang di mana kasus narkoba ini merupakan kasus yang memang sudah lama yang menjadi kasus di Indonesia ini. Yang di mana kasus dari Faris RM ini bukan sekedar berita kriminal, tapi ini cermin dari masalah sosial yang lebih dalam. Dan narkoba ini bisa menyasar siapa saja tanpa pandang status dan profesi. Pencegahan lebih penting daripada penindakan dan itu dimulai dari lingkungan yang terdekat kita seperti yang Mbak bilang tadi dan jangan takut untuk mencari bantuan kalau sedang tertekan itu bukan kelemahan dan juga itu keberanian. Sekian saya harap podcast ini bisa membuka mata hati pikiran kita semua karena melawan narkoba itu bukan hanya tugas dari aparat saja tapi itu tugas kita bersama ya. Ya, terima kasih. Saya Galang Indonesiaan pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita tetap sadar, tak peduli, dan mari kita jaga generasi ini dari bahaya yang sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.